Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ayah Ojak di sini di PTM Podcast Tengah Malam. Hihihihi. Karena ini tengah malam, jadi ngomongnya jangan keras-keras. Takut belakang ada yang bangun. Hihihihi. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengundang seorang bintang tamu, seorang guru dari SMK Negeri 7 Kendal, dan juga seorang calon guru penggerak angkatan 5. Langsung saja, nggak usah kelamaan, kita panggil beliaunya, namanya Pak Abdul Rozak. Halo Pak, selamat malam Pak Rozak. Selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, meskipun tugas banyak, tugas sekolah dan juga tugas pendidikan guru penggerak banyak, tapi tetap insya Allah tetap semangat menjalannya dan tetap senang dan bahagia. Guru penggerak sudah sampai modul berapa? Sudah sampai modul 1.4 budaya positif. Oke, saya tanya-tanya boleh ya? Oke, silakan Mas, monggo. Oke, pertama tolong jelaskan keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya Mas. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan keterkaitan antara budaya positif dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 filosofi KHD, modul 1.2 peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Jadi saya jelaskan dari awal dulu. Modul 1.1 itu kan filosofi KHD. Nah, hal filosofi itu kan adalah pedoman dasar atau pondasi. Jadi pondasi kita sebagai guru itu adalah berdasarkan filosofi KHD tadi, yaitu bagaimana kita harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana kita harus bisa menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu ya. Jadi intinya itu bagaimana kita bisa memerdekakan murid kita. Nah, itu filosofi itu adalah pondasi dasar kita di dalam melakukan tindakan apapun, gitu ya. Dan itu harus tertanam di otak kita, harus tertanam di hati kita sebagai seorang guru. Nah, lalu setelah kita punya tertanam filosofi itu, kita kan sebagai guru itu harus jadi berperan apa saja sih. Nah, maka dari itu dijelaskan di modul 1.2. Kita sudah punya filosofi, selanjutnya adalah kita dikasih tahu apa saja sih peran kita sebagai seorang guru. Nah, perannya kan ada 5. Kita sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, bisa mendorong kolaborasi, kemudian student agency, dan juga yang kelima adalah mendorong komunitas praktisi. Nah, jadi setelah kita tahu perannya, maka setelah kita tahu perannya, tentunya kan kita tidak akan berjalan tanpa arah, gitu ya. Kita harus tahu arah kita berjalannya kemana. Maka di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, di mana kita harus menetapkan target impian kita ke depannya. Setelah kita menjadi guru penggerak itu, kita ingin sekolah kita seperti apa, kita ingin siswa kita itu seperti apa. Nah, di modul 1.3 ini kita dipelajari tentang visi, gitu ya, dimana di modul ini juga kita di modul 1.3 ini kita juga diajari metode yang tepat dan model yang tepat untuk mencapai visi itu, yaitu dengan metode inquiry apresiatif dan juga dengan model Bagja, model manajemen perubahan Bagja. Kemudian setelah kita tahu targetnya, setelah kita punya filosofi di dalam pengaruh kita juga tahu peran kita, dan kita sudah punya target, maka kita butuh tindakan-tindakan, gitu ya, pembiasaan-pembiasaan yang bisa dilakukan untuk mencapai target itu. Nah, tindakan-tindakan itu adalah budaya positif. Nah, kita tahu budaya itu adalah pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, yang lama-lama nanti akan bisa membuat jadi karakter. Jadi keterikatan antara 4 hal tadi, modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 adalah seperti yang barusan saya jelaskan. Keempatnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain agar tujuan akhir kita sebagai guru penggerak itu bisa tercapai, yaitu mewujudkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Oke Mas, selanjutnya tolong buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, segitiga susi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Monggo. Oke, kesimpulannya kalau menurut saya sih, kita itu sebagai guru itu kan memiliki peran,
gitu ya, untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita gitu ya. Jadi budaya kita itu, peran kita itu carane biar budaya positif ini bisa tercipta, bisa terlaksana di sekolah kita. Nah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu kan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah kita. Nah, biasanya kan sekolah punya slogannya apa, misal cerdas berkarakter, beriman dan bertakwa dan seterusnya. Nah, dari keyakinan itu nanti kan akan diturunkan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya menjadi budaya positif. Misalnya aja sholat berjamaah, senyum salam sapa, membaca asmaul husna sebelum pembelajaran dan seterusnya. Itu budaya positif. Nah, bagaimana sih cara agar mewujudkan budaya positif? Langkahnya apa saja? Yang pertama harus kita lakukan tentunya adalah mengubah paradigma kita tentang kontrol, tentang teori kontrol. Selama ini kita kan beranggapan bahwa kita sebagai guru itu punya kewajiban untuk mengontrol seluruh tingkah siswa agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, agar sesuai dengan apa yang sekolah inginkan gitu ya. Maka dari itu seringkali kita lakukan kepada siswa adalah ketika siswa salah langsung kita hukum, ketika siswa melakukan hal yang baik langsung kita kasih imbalan gitu ya. Padahal gitu ya, setiap manusia ataupun setiap siswa ketika melakukan sebuah tindakan apapun, baik benar ataupun salah, itu pasti memiliki tujuan tertentu, memiliki alasan tertentu gitu ya. Nah, alasan ini kalau kita telusur lebih lanjut, sebenarnya apa sih alasannya orang mau melakukan hal tertentu? Alasannya adalah karena manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini sudah kita pelajari juga ya di modulnya ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kalau guru ini sudah tahu bahwa muridnya itu punya kebutuhan dasar ini, maka nanti selanjutnya guru itu harus menerapkan disiplin positif. Lalu apa sih disiplin itu? Selama ini itu ternyata kita salah memaknai gitu ya. Yang kita selama ini kita tahu disiplin itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan agar siswa itu taat ataupun patuh pada aturan yang sekolah tetapkan atau yang kita tetapkan. Itu yang selama ini kita tahu ya. Sehingga yang kita lakukan seperti yang tadi saya jelaskan, ada siswa salah langsung dihukum, ada siswa benar langsung kita kasih penghargaan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan barusan dengan dalih pendisiplinan itu sudah tepat? Nah, untuk menjawabnya kita baca-baca literasi dulu dari Mbak Diane Goosen gitu ya, dari bukunya Restructuring School Discipline. Nah, Mbak Diane Goosen ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua adalah mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah karena dia ingin menjadi seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, kalau arti disiplin yang tadi sudah saya jelaskan, salah dihukum, benar kasih imbalan, itu kan baru memenuhi yang alasan motivasi yang satu dan yang kedua. Dan sedangkan motivasi satu yang kedua menurut Mbak Diane Goosen ini merupakan motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal itu tidak akan bertahan lama. Misal tadi contohnya siswa terlambat. Ketika siswa terlambat ke sekolah, maka pihak sekolah akan memberikan hukuman pada siswa tersebut. Oke, ketika siswa sudah dihukum, mungkin besoknya siswa tidak akan terlambat lagi. Karena apa? Karena kapok, karena takut dihukum. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika di luar sekolah siswa itu akan juga tepat waktu, akan disiplin, tidak akan terlambat dalam menghadiri kegiatan apapun? Jawabannya tidak. Bisa jadi di sekolah dia disiplin berangkat tepat waktu karena takut hukuman, tapi ketika di kegiatan masyarakat dia tidak tepat waktu. Misal di masyarakat diundang tahlilan, bisa jadi tahlilan jam 7:30, dia baru datang jam 8. Nah, tahlilan selesai tinggal makan-makannya baru datang. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena dia ketika disiplin di sekolah itu karena takut dihukum. Nah, sedangkan di tahlilan tidak pernah ada yang namanya orang berangkat tahlilan terlambat dihukum. Nah, maka dari itu, karena adanya motivasi eksternal itu tidak bertahan lama, jadinya kurang bagus. Nah, harusnya kita di dalam menerapkan disiplin positif itu harusnya menggunakan alasan yang nomor 3,
gitu ya, dimana siswa itu harus mau melakukan sesuatu itu karena dia ingin menjadi seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini gitu ya. Nah ketika itu terjadi maka tindakannya atau perwujudannya itu adalah dengan restitusi, karena restitusi itu adalah siswa itu mau mengevaluasi diri, mau bertindak itu sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah untuk menerapkan restitusi ini, seorang guru itu harus berada dalam posisi kontrol manajer. Kita tahu sendiri posisi kontrol guru di dalam menyelesaikan masalah itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah memantau, yang kelima adalah manajer. Nah kalau 4 ini nggak bisa restitusi. Nah makanya harus dalam posisi manajer gitu ya. Nah karena kalau guru di dalam posisi manajer, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan itu tidak langsung dinasihati, diceramai terus dihukum, enggak. Tapi siswa itu kita stabilkan dulu keadaannya. Nah gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu, kita kasih pengertian, yang namanya manusia itu pasti kadang hilaf lah, kadang berbuat salah, itu lumrah manusiawi. Setelah itu baru kita kulik nih alasannya apa sih sebenarnya, kenapa mereka kok melakukan tindakan kesalahan ini, itu sebenarnya alasannya apa, kita kulik. Atau kalau dalam tahapan restitusi namanya validasi tindakan yang salah. Nah setelah kita tahu alasannya, kita sudah bisa mengulik alasannya, baru kita tanyakan ke siswanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah nanti dengan 3 tahapan tadi akan membuat siswa secara sadar, ibaratnya itu menyadari bahwa dia, oh iya aku telah melakukan kesalahan. Jadi bukan disalahkan guru itu tidak menyalahkan, tapi siswa sendiri yang sadar, oh yes, I'm too wrong gitu. Saya sudah melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Nah baru setelah itu kita bantu cara siswa untuk mencari solusinya agar bisa masalah itu bisa ditanggungjawab oleh siswa tersebut dan bisa terselesaikan. Tapi solusinya itu memang harus benar-benar dari siswanya itu sendiri. Jadi bukan guru yang mengarahkan, ini untuk menyelesaikan masalah kamu harus gini, enggak boleh. Harus siswa sendiri yang, Pak saya salah ini, berarti saya harus tanggung jawab ini. Nah seperti itu. Nah dengan melakukan tahapan restitusi ini, siswa itu akan beralih gitu ya. Jadi ketika awalnya penerapan disiplin yang kita masih salah itu, ketika salah dihukum, itu siswa itu ketika selesai dihukum dan masuk ke kelas, itu akan tercap di dalam batuknya dia dan di dalam dirinya dia, dilihat teman-temannya, oh dia adalah temanku yang suka bikin salah gitu ya. Oh itu temanku yang terlambat, itu suka terlambat. Nah tercap seperti itu. Jadi siswa nanti akan tertekan gitu ya, akan merasa bersalah, tertekan gitu ya. Beda cerita kalau dengan restitusi ini, ketika siswa sudah melakukan kesalahan, dia mau menyadari kesalahannya, dia mau bertanggung jawab, dia mau menyelesaikan masalah. Ketika masuk ke kelas ketemu sama teman-temannya yang lain, teman-temannya tidak akan beranggapan lagi bahwa oh ini si temanku ini si pembuat onar, tidak lagi. Tapi oh ini si temanku yang keren karena dia apa? Karena dia mau bertanggung jawab. Beda posisinya siswanya itu jauh lebih, nah gitu ya, ibaratnya bisa membusungkan dada. Itulah kalau keunggulannya kalau dengan restitusi. Nah hal ini tentunya sesuai dengan filosofi KAD, yaitu pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan lama-lama menjadi karakter. Nah ini ya. Nah kalau kita memakai konsep disiplin yang lama gitu ya, apa-apa dikit dihukum, bener dikasih imbalan, itu nanti siswa itu akan ibaratnya itu patuh terhadap tekanan. Karena apa? Ibaratnya ketika ditekan, dia takut, akhirnya dia akan nurut. Ini tentunya berbahaya kalau dilakukan terus-menerus dan menjadi karakter siswa. Ketika siswa memiliki karakter taat atau patuh pada tekanan, ketika dia sudah lulus dari sekolah, dia kon dilalai dapat rezeki menjabat di posisi penting tertentu di pemerintahan ataupun di perusahaan, ketika lingkungan sekitarnya, di circle-nya dia itu adalah circle orang tukang korupsi semua, karena dia terbiasa takut ataupun patuh pada tekanan, karena tertekan harus korupsi, ikut korupsi juga, maka ya dia akan ikut-ikutan korupsi. Nah gitu ya. Beda cerita kalau karakternya dibentuk restitusi dari awal, di mana siswa itu mau mempertanggungjawabkan, mau mengevaluasi kesalahannya. Nah ini ketika circle-nya itu, ketika dia lulus dari sekolah, ketika circle-nya korupsi, bisa jadi dia tidak akan ikut-ikutan korupsi. Nah itulah penjelasan
penjelasan saya tentang kesimpulan peran guru sebagai peran guru sebagai peran guru di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Maaf jadi celaka dulu sama grogi nih di wawancarai seperti itu. Jadi harapannya dengan penjelasan di atas, harapannya budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yang disiplin positif dan kawan-kawan itu, gitu ya. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Kalau sejauh ini pemahaman saya tentang tadi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan statistika restitusi, ya pemahaman saya ya yang sudah saya jelaskan di kesimpulan tadi, sejauh itu ibaratnya gitu ya. Insya Allah sih ya lumayan benar lah ibaratnya, lumayan oke lah ibaratnya pemahamannya gitu ya. Nah, terus kalau hal yang menarik dari setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, setelah saya mempelajari disiplin positif dan kawan-kawan itu, yaitu yang tadi yang ibaratnya itu selama ini ternyata saya salah mengartikan disiplin. Nah, selama ini saya sering menghukum siswa, memberikan imbalan siswa, memberikan penghargaan ke siswa itu dengan kedok ingin mendisiplinkan siswa. Padahal sebenarnya saya tidak mendisiplinkan siswa, tapi saya justru menjerumuskan siswa. Makanya ketika saya ditanya hal yang menarik di luar dugaan saya ketika mempelajari modul ini adalah tentang disiplin positif itu. Oke, selanjutnya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas? Ya, kalau perubahannya sih, kalau zaman dulu ya, anak itu kalau ingin memiliki kebiasaan yang baik itu harus dikerasi, jadi harus ditugasi terus, salah langsung dihukum dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau setelah membaca modul 1.4 yang berubah dari saya adalah ya tidak yang namanya anak itu tegasnya itu bukan ditegasi harus dihukum dan sebagainya, enggak, tapi yo kita harus menerapkan restitusi itu tadi gitu ya. Dan perubahan lain di diri saya itu ya sekarang saya jadi tidak mudah emosi gitu ya, terus tidak dikit-dikit menghukum siswa. Oke, selanjutnya pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami dalam penerapan konsep-konsep inti? Ya, kalau alhamdulillah setelah mempelajari modul 1.4 ini saya langsung menerapkannya di kelas saya mencoba menerapkannya di sekolah dan sekolah saya. Namun sampai saat ini karena memang waktunya masih sebentar penerapannya ini, respon siswa itu mungkin masih bingung ya, belum ada respon gitu ya. Jadi pengalamannya ya masih biasa aja, tapi justru pengalaman yang menarik justru ketika dikasih tugas demonstrasi kontekstual, di mana setiap CGP itu diberikan tugas untuk mensimulasikan tahapan segitiga restitusi. Nah, ketika saya mempraktekkan itu dengan beberapa siswa saya, ternyata siswa saya jelaskan tentang restitusi, saya skenario-nya saya jelaskan, dan setelah mempraktekkan ternyata siswa saya malah justru akhirnya nyeletuk komentar ke saya, Pak, harusnya itu Pak Rusek dari dulu itu kayak gini, kalau penanganan masalah ya kayak gini, jadinya enak, nggak bikin orang sebel gitu. Wah, ini akhirnya ucapan itu yang membuat saya tercengang gitu. Wah, ternyata memang restitusi itu tepat, meskipun itu siswa saya baru pakai simulasi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ya kaget aja gitu ya, ketika siswa saya praktekkan langsung, bukan simulasi, tapi masih pada bingung, belum ada respon apa-apa. Ketika yang simulasi demonstrasi malah justru langsung nyeletuk seperti itu. Jadi kaget dan wow, tercengang gitu ya. Ya mungkin yang ketika saya melakukan usaha budaya positif langsung di siswa saya, mungkin siswa saya masih kaget gitu ya. Pak Rusek kok aneh, rodok berubah. Ini mungkin makanya belum komen sama sekali. Malah justru ketika saya mensimulasikan, mendemonstrasikan, malah langsung ada yang komen. Oke, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sajakah yang sudah baik dan hal apa saja yang perlu diperbaiki? Monggo Pak dijawab. Jadi kalau yang sudah baik,
Ya itu mungkin saya konsepnya sudah lumayan paham sih, konsep tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif ini. Kalau yang masih kurang baik, mungkin di eh, kurang istiqomah ya, masih belum istiqomah. Jadi saya selalu mencoba posisi kontrolnya di manajer, tapi mungkin karena baru-baru menerapkan, jadi masih kadang berubah-ubah. Apalagi kalau tugasnya masih banyak, nah itu cenderung nanti dari manajer berubah ke penghukum lagi. Oke, tolong jelaskan perbandingan ya sebelum dan setelah mempelajari modul ini. Posisi kontrol jenengan itu sebagai guru itu apa saja posisi kontrolnya dari 5 itu, sebelum dan setelah? Jadi masih berpindah-pindah ya. Kalau sebelum sebelum mempelajari modul ini saya berpindah-pindah, jadi tergantung tipikal siswa yang saya tangani. Kalau siswanya pas saya tangani nurut-nurut, ya saya bisa di posisi manajer. Cuma waktu itu saya belum menyadarinya aja karena belum tahu teorinya. Kalau siswanya yang agak dekat dengan saya, posisi teman. Kalau siswanya yang saya anggap nakal gitu ya langsung saya jadi tipe kontrol penghukum, nggak tanggung-tanggung. Cuma setelah saya mempelajari modul 1T4, ya saya selalu mengusahakan agar berada di posisi kontrol manager. Oke, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan tahapan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, Pak? Enggak, Pak, jawab. Jadi kalau sudah menerapkan apa belum? Jawabannya adalah sudah, seperti yang tadi saya jelaskan di dengan beberapa siswa saya yang cenderung nurutan, terutama yang cewek itu. Sebenarnya saya sudah menerapkan restitusi, cuma waktu itu saya belum tahu teori tentang restitusi itu. Tapi tahapan yang saya lakukan itu hampir sama. Ketika siswa melakukan kesalahan, mereka kan nangis, tak nang dulu. Saya tahu cari dulu alasannya apa, gitu ya. Terus kita bantu solusinya apa. Intinya sudah pernah melakukan, cuma nggak sadar aja ternyata saya sudah melakukan restitusi karena belum tahu teorinya. Oke, terakhir, selain konsep-konsep yang tadi disampaikan, apakah ada hal yang lain penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif? Enggak, Pak. Terakhir ini, Pak. Kalau menurut saya sih yang penting juga untuk dipelajari adalah bagaimana kita seni untuk mengompakkan seluruh warga sekolah agar mau bareng-bareng berjuang untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi kan memang ini hampir permasalahan setiap sekolah sih, dimana pasti ada saja orang-orang yang tidak pernah mau ikut diajak bergerak gitu ya, ataupun yang mau bergerak lebih sedikit daripada yang tidak mau bergerak. Nah ini jadi mungkin dikasih tambahan ilmu tentang bagaimana cara agar bisa menggerakkan ataupun mengompakkan hampir seluruh warga sekolah untuk bersama-sama bergerak untuk mewujudkan budaya positif. Itu saja sih. Oke, terima kasih Pak Sama-sama. Abdul. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat sekali, dan ini sudah tengah malam. Saya akan kirim lagi Pak Roset ke alamnya. Alhamdulillah, rampung aku bisa turun ya. Saya tutup dulu ya teman-teman. Sekian dari saya. Podcastnya lanjut di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mampu amis ya? Apa ya?